Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nusantara, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam limpahan rahmat, rezeki yang berlimpah. Untuk saudara-saudaraku yang belum punya istri, semoga diberi jodoh. Untuk yang sudah punya jodoh, yang belum punya momongan, semoga segera diberi momongan. Yang terhimpit hutang, semoga segera ditutupi hutangnya oleh Allah. Yang belum rezekinya lancar, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, selamat berjumpa lagi di edukasi benda-benda pusaka bersama saya Paul Hendrawan, YouTube Paul Hendrawan dan Jejak Paul. Kali ini saya akan memberikan sebuah masukan tentang edukasi. Apa edukasi? Edukasi itu orang yang memberitahu suatu ilmu. Jadi orang yang memberitahu suatu ilmu itu harus punya ilmu. Orang yang mengedukasi tidak punya ilmu tentang edukasi itu akan menyesatkan. Maka saudara-saudaraku harus berhati-hati di sini untuk menimba ilmu kepada orang-orang yang benar-benar mempunyai ilmu. Ilmu apapun yang Anda cari kepada sumber yang tepat, kepada narasumber yang memang benar-benar menguasai ilmu yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda pengen belajar komputer tapi kepada ahli misalnya spiritual, pengen belajar spiritual kepada ahli matematika, nggak nyambung. Edukasi. Jadi saya mempelajari ilmu edukasi tentang benda-benda pusaka bambu petuk itu nggak gratis. Saya nangis darah sampai 4 tahun saya belajar, dan setelah bisa punya ilmunya, saya tularkan kepada masyarakat gratis hanya dengan nanti bisa nonton YouTube dengan kuota. Terus untuk bisnis itu segala sesuatu bisnis itu nggak mungkin kita yang namanya bisnis hanya modal kuota, modal HP. Untuk bisnis itu permodalannya pertama kita harus mau punya kemauan yang keras, itu modalnya. Terus juga diimbangi kemauan dan modal keuangan. Kalau bisnis tanpa kemauan tidak ada keuangan, tidak jalan. Kalau hanya kemauan aja nggak ada modal, nggak ada jalan. Ada modal tapi nggak ada kemauan, nggak akan jalan. Terus tata cara berbisnis. Tata cara berbisnis yang benar itu agar kedua belah pihak merasa tidak dirugikan. Salah satu contoh begini. Untuk bisnis yang disebut bambu petuk ya. Bambu petuk yang sekarang lagi saya embarakan ke seluruh Nusantara itu bagi siapa yang punya asli. Siapapun yang punya asli, merasa punya asli, yakin tidak ada pembelinya, ada dua cara. Caranya kedua-duanya ini menguntungkan pihak barang ketika benar ya. Pertama, dibawa ke Yogyakarta dengan ongkos datang ke sini, ongkos sendiri. Nanti segala risiko di jalan, misalnya di jalan naik mobil tiba-tiba mobilnya lecet, kena batu dan sebagainya. Kalau barangnya benar, segala kerugian di jalan, risiko di jalan saya ganti 100 juta. Selain harga, itu bambu yang sudah kering. Kalau bambu yang basah ke sini datang, itu tidak saya beli 2,5 miliar. Kalau kering 2,5 miliar. Kalau yang masih basah saya beli 5 miliar dan hadiah mobil Innova 1 unit. Nah, ini artinya ke sini tidak rugi, ke sini barangnya benar, itu akan masih komat. Bentar lagi kita juga sholat, nggak apa-apa. Ke sini barangnya benar, dapat ganti rugi transportnya atau dapat hadiah mobil Innova. Kalau mengundang saya, kenapa harus pakai dana jaminan, bukan akomodasi transportasi? Karena ilmu yang saya pelajari tadi itu susah payah, dengan perjuangan yang luar biasa sampai 4 tahun. Ketika saya menyebarkan edukasi, salah satu contoh begini, Anda ahli bengkel seperti ini semua mesin jenengan kuasai sampai mengotak-atik mesin seperti ini, di trailer, di lomba itu jenengan jadi ahli mekaniknya menangan terus. Ketika jenengan misalnya dari seperti saya di Yogyakarta, diundang ada lomba cross di Jawa Timur, diundang ke sana untuk keahlian jenengan di mekanik ini, jenengan suruh biaya sendiri, transportasi sendiri, keluarga nggak dipikirkan, jenengan hanya diundang lewat WA atau lewat telepon, bro kesini mekanikin saya jamin seru nih gitu. Seru, tapi keluarganya nggak seru, nggak akan mau, tidur di rumah.
atau jenengan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, misalnya ilmu kimia, ahli meracik apa menjadi sebuah yang luar biasa. Ketika Anda diundang, nggak usah jauh-jauh, misalnya dari sini ke Jogja aja dengan biaya jenengan sendiri, jenengan tidak akan mau. Atau jenengan wis sebagai gawe yang sederhana, jenengan ahli bangunan, tukang bangunan yang ahli. Nah ini saya bangun ini, tukangnya deket-deket sini, tak panggil ke sini untuk membangun ini, nggak tak bayar, nggak tak gaji, nggak mau kerja kok. Padahal cuman deket, kok harus pakai transportasi, pakai bayar, kenapa? Wong situ ahlinya bangunan kok tak panggil harus bayar. Kan sudah tugas jenengan untuk di bangunan. Lah dia ahli bangunan, keluarganya apa nggak makan? Harus makan, seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan itu harus ada. Saya dipuaskan pekerjaan saya, sana tak puaskan keluarganya bisa makan. Seperti itu dalam kehidupan, jangan selalu ngambil keuntungan sendiri. Kalau butuh ke sini, kalau butuh ke sini. Di YouTube saya sudah saya terangkan, HP saya sampai tak tutup-tutupi. Banyak yang nyari di IG, di Facebook, di Snap Video untuk mencari kontak saya. Artinya yang membutuhkan itu sampean, bukan saya. Saya santai. Ini nanti masih di WA lagi atau di chat lagi. Kalau Anda butuh ke sini, saya jamin asli. Itu bukan pebisnis yang handal, bro. Kalau kita punya emas gede-gede segini nih, kita butuh duit, kita tahu toko emasnya di situ, bro, gua punya emas bro gede-gede, kesini loh kalau mau beli gitu, ya nggak mau. Kita datang baik-baik ke toko emasnya, koh saya punya emas koh, dicek, kalau asli mau tak jual nih koh, karena kayak gitu, dicek asli, oh ya dijual, sekarang harga standar emas seperti ini boleh, nah, kalau boleh dibeli, kalau nggak boleh suruh bawa pulang. Seperti itu etika berbisnis. Kalau kohnya suruh kesini, koh kesini sih koh saya lagi sakit, nanti kalau nggak bener tak kasih transportasi kerugianmu, mungkin kohnya mau. Kalau cuma diundang koh saya jamin emas saya asli, kohnya tidur karena melayani orang banyak, begitu loh ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk pembayaran di Bambu Petuk itu, saya dari dulu selalu menjamin bahwa ini tidak ada ilmu tipu-tipu, tidak ada ilmu apa-apa. Saya berani untuk dicek di kantor polisi, di kantor aparat setempat, untuk dibuat MOU, apapun saya berani. Saya kalau diundang itu tidak jalan kaki, saya bawa mobil, itu mobil saya ada tulisannya Master Bambu Petuk. Nanti kalau saya nggak bener, tahan itu mobil saya untuk jaminan. Lalu saya masukkan ke kantor polisi untuk pembelajaran kepada masyarakat. Ini loh, ada oknum yang ngamen seperti ini, meresahkan masyarakat, seperti itu ya. Tapi kalau orang lain selalu menipu saya, mana ada yang saya polisikan? Nggak ada. Saya beritahu ke masyarakat agar tidak tertipu oleh pengalaman-pengalaman yang sudah saya tularkan, seperti itu. Terus Anda kan cuma nyari di konten YouTube. Bro, saya edukasi ini sudah 15 tahun bro. Sebelum ada YouTube, sudah jutaan bambu yang saya hancurkan, saya hanya dapat satu. Kalau saya nyari sensasi 15 tahun yang lalu, saya sudah berhenti dong bro, nggak nyari-nyari. 15 tahun yang lalu sudah saya obrak-abrik, saya tidak nyari sensasi, begitu. Jadi untuk sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan baik. Apapun yang kita lakukan dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Baik terhadap diri kita sendiri, baik terhadap orang lain, baik terhadap masyarakat, baik terhadap bangsa dan agama. Jadi kalau kita pengen menang-menangan sendiri, yakinlah dimanapun Anda tidak akan baik terhadap sesama. Terima kasih, selalu bersama-sama, selalu menyimak. Salam kebaikan, ambil yang baik, buang yang menurut kita tidak baik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.